Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah dari Pendidikan Geografi FKIP Universitas Jember. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Dapat diakhiri? Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bioma. Apa sih itu bioma dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita belajar bioma lebih jelas dan lebih detail lagi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini. Kompetensi dasar pertemuan hari ini diantaranya yaitu 3.2 menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. 4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Selain itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuannya diantaranya yaitu 1. Siswa dapat memahami pengertian biosfer dan juga bioma. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bioma. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan memahami karakteristik bioma di dunia. Nah, itu dia tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selain tujuan pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu pokok bahasan yang akan kita bahas secara tuntas pada pertemuan hari ini, yaitu 1. Pengertian biosfer, 2. Pengertian bioma, 3. Jenis-jenis bioma, dan 4. Karakteristik bioma. Nah, kita akan mengulas tuntas tentang bioma. Sebelum itu, kita harus kenal dulu apa sih yang dinamakan biosfer, apa sih maksud dari biosfer. Nah, ada yang tahu? Oke, apa itu biosfer? Biosfer itu sendiri adalah suatu lapisan yang ada di bumi. Nah, sebelum kita membahas tentang biosfer dan tahu apa maksud biosfer, kita harus tahu terlebih dahulu yang dinamakan jenjang kehidupan pembentuk biosfer. Nah, berdasarkan gambar kita sudah bisa melihat bahwasannya jenjang kehidupan pembentuk biosfer ini terdiri dari beberapa tingkatan, dari yang paling terendah dan sampai yang paling tinggi. Nah, yang paling rendah di sini yang bagian bawah yaitu istilah individu. Apa sih yang dinamakan individu? Nah, individu dapat diartikan sebagai satu organisme tunggal, ya. Jadi organisme tunggal itu dikatakan sebagai individu. Oleh karenanya, contoh pada gambar itu kita bisa lihat ada seekor kelinci, ada sebuah pohon, atau mungkin bisa juga diartikan sebagai seorang manusia, begitu. Nah, di atas jenjang individu kita bisa menemukan yang namanya populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Ini pada contoh di gambar itu ada kumpulan dari berbagai kelinci dan juga ada kumpulan dari beberapa pohon gitu kan. Nah, itu dinamakan sebagai populasi. Di atas jenjang populasi itu sendiri ada yang namanya jenjang komunitas. Apa itu jenjang komunitas? Istilah komunitas apa sih? Arti istilah komunitas? Ya, komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi dan juga saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Contoh di situ ada berbagai macam jenis kelinci, yang di situ juga ada berbagai jenis pohon gitu kan. Nah, di atas jenjang komunitas itu sendiri ada yang namanya jenjang ekosistem. Jenjang ekosistem itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai komunitas yang berbeda dan memiliki keterkaitan. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Itu dinamakan sebagai ekosistem. Kemudian di atas jenjang ekosistem itu masih ada lagi yang namanya jenjang
Jenjang bioma. Bioma itu sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama. Oke, apa itu biosfer? Biosfer itu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu bio dan juga sfer. Bio artinya hidup, sedangkan sfer artinya lapisan. Jadi kalau diartikan secara sederhana, biosfer berarti lapisan kehidupan yang ada di bumi, atau juga bisa diartikan sebagai bagian dari bumi yang menjadi tempat organisme bertahan hidup atau melangsungkan kehidupannya. Oke, sudah paham ya tentang biosfer? Kita lanjutkan ke bioma. Bioma itu apa? Nah, definisi bioma di sini itu bisa diartikan sebagai suatu unit organisme yang memiliki persamaan bentuk dan kondisi lingkungan yang sama, atau juga bisa diartikan sebagai bentang lahan yang memiliki karakteristik tertentu atau ciri khas. Jadi bioma itu memiliki ciri khas. Dilihat dari mana? Dilihat dari keadaan iklimnya dan juga flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Itu dia penjelasan bioma. Sampai sini paham ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis dan karakteristik bioma di dunia. Apa saja sih jenis-jenis bioma dan bagaimana karakteristiknya? Nah, sebelum itu, terjadinya pengklasifikasian jenis bioma itu difaktori oleh faktor klimatik atau berdasarkan iklim, terutama pada curah hujan dan juga intensitas cahaya matahari. Oleh sebab itu, ada perbedaan-perbedaan dari setiap jenis-jenis bioma sesuai dengan karakteristik dan kondisi iklimnya masing-masing. Nah, ini dia. Kalau melihat pada gambar, ini ada kawasan yang berselimut salju dan juga ada hewan berbulu tebal serta flora atau tumbuhan yang sejenis dengan lumut. Ya, ini adalah bioma tundra. Bioma tundra itu sendiri terletak di kawasan Amerika Utara, Greenland, Eropa, dan Asia bagian utara, yang mana memiliki iklim atau bisa kita sebut dengan musim ya. Musimnya itu dingin dan selalu berselimutkan salju. Simpulkan, ciri-ciri dari bioma tundra itu adalah hampir setiap wilayahnya tertutup oleh salju. Kemudian musim dingin dan musim panas berlangsung panjang karena gerak semu matahari yang mencapai posisi 3,5 lintang utara atau lintang selatan. Usia tumbuh tanaman hanya berkisar 30 sampai 120 hari. Jadi bisa dikatakan sebagai angka hidup tumbuhan atau tanaman di sini itu hanya sebentar. Gitu. Nah, fauna yang hidup di sini diantaranya yaitu hewan yang memiliki ciri-ciri yaitu bulu tebal dan juga lapisan lemak yang tebal. Di sini bisa kita temukan yang namanya beruang kutub dan lain sebagainya. Iklim di sini iklim dingin atau bisa disebut dengan es abadi, ya berada di sekitar kutub utara. Berikutnya, nah bioma yang memiliki karakteristik seperti ini ada pohon-pohon yang hanya jenisnya sedikit atau homogen ya, bisa satu spesies atau dua spesies saja yang hidup di sini. Nah ini dinamakan bioma taiga. Sering kita jumpai fauna berupa beruang coklat. Nah, ini ciri-ciri dari bioma taiga yaitu suhunya mencapai 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius atau lebih pada musim panas ya. Kemudian memiliki musim dingin yang cukup panjang, daerahnya tergolong basah, jadi kelembapannya itu tinggi karena penguapan di sana bisa disimpulkan cukup rendah ya. Musim kemarau singkat, hanya
1-3 bulan saja. Jenis tumbuhan juga sangat sedikit. Flora yang hidup di sana itu hanya terdiri dari satu spesies atau homogen gitu ya. Misalnya ada jenis pohon pinus, jadi semua rata dengan pinus, atau ada lebih dari satu spesies, bisa 2-3 spesies, tapi tidak bisa lebih dari itu gitu. Jadi spesies tanaman di sana sedikit begitu. Kalau fauna di sana itu yang sering kita jumpai ada rubah beruang hitam, kemudian burung-burung yang melakukan migrasi ke selatan setiap kali musim gugur. Nah, itu ciri khas dari bioma taiga. Bioma taiga biasa kita temukan di Rusia dan juga pinggiran dari Amerika bagian utara. Selanjutnya kita masuk ke bioma gurun. Nah, sudah pasti kalian familiar ya dengan bioma gurun, di mana bioma gurun ini faunanya yang sering kita jumpai adalah unta. Kemudian floranya yang paling sering kita jumpai adalah kaktus. Nah, bioma gurun itu sendiri persebaran wilayahnya itu ada di garis lintang 30 derajat. Di situ ada Arab Saudi, kemudian daerah sekitarnya. Nah, ciri-ciri dari bioma gurun itu sendiri, curah hujannya sangat rendah, kurang lebih hanya 250 mm per tahun. Evaporasi sangat tinggi dan lebih cepat daripada presipitasinya. Perbedaan suhu udara sangat tinggi atau bisa dikatakan sebagai cuaca yang ekstrim dari sana, karena kalau siang itu sangat panas dan kalau malam itu sangat dingin gitu. Tanah pasir yang sangat tandus sehingga penyerapan air di sana sangat buruk gitu. Kelembapan udara sangat rendah, pengikisan tanah juga tinggi. Flora yang bisa kita jumpai di sana ada kaktus dan akasia, dan fauna yang sering kita jumpai di sana ada unta, hewan reptil, dan juga hewan pengerat yang tinggal di dalam tanah. Bioma selanjutnya ini ada bioma stepa atau kita sering mengenalnya dengan bioma padang rumput. Jadi di sana itu hanya ada hamparan rumput, tidak ada pepohonan ataupun semak-semak begitu. Fauna yang sering kita jumpai di sana adalah zebra. Kemudian ciri-ciri lainnya pada bioma stepa ini adalah curah hujannya yang sangat rendah, mencapai 25-50 cm per tahun. Porositas tanah juga sangat rendah. Flora yang mendominasi di sana hanyalah jenis rumput, jadi tidak ditemukan pepohonan. Fauna yang biasa kita jumpai di sana ada bison, zebra, kanguru, singa, dan lain-lain. Nah, persebaran wilayahnya ada di Amerika Serikat, Siberia, Tibet, dan Cina. Bioma berikutnya adalah bioma hutan hujan tropis. Ya, bisa kita lihat pada gambar. Ini sangat lebat ya vegetasinya, ada berbagai jenis pohon, kemudian pohon-pohonnya berukuran besar dan memiliki akar yang panjang. Nah, contoh fauna yang ada di sini ini ada monyet. Persebaran wilayahnya ada di garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Salah satunya adalah Indonesia. Jadi ciri-ciri bioma hutan hujan tropis ini curah hujannya sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, memiliki pohon yang berukuran besar, tinggi, serta berkanopi. Penyinaran matahari cukup namun tidak dapat menembus dasar hutan. Jadi kelembapan di sana sangat lembab dan bisa dikatakan sebagai daerah yang basah. Suhu udara di sana 25 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Flora yang ada di sana bisa dikategorikan sebagai vegetasi heterogen atau banyak jenis begitu. Jadi bisa kita katakan bahwasanya bioma ini kaya akan flora ataupun fauna. Fauna di sana lebih banyak hewan primata begitu. Nah, itu dia ciri atau karakteristik bioma hutan hujan tropis. Selanjutnya adalah bioma hutan gugur. Fauna yang sering sekali kita jumpai pada bioma ini adalah tupai. Kemudian vegetasi di sini
lebih banyak atau didominasi oleh tumbuhan peluru, sehingga daunnya akan mengalami pengguguran pada saat musim gugur begitu. Persebaran wilayahnya berada di contohnya ada di Korea Selatan, Jepang, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari bioma hutan gugur itu memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Suhu rata-rata mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Vegetasinya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat dan hijau pada musim panas, serta mengalami pengguguran pada musim dingin. Jenis tumbuhan di sini relatif sedikit dan juga sewaktu musim panas itu udaranya akan terasa lebih hangat dan musim dingin tidak terlalu dingin. Jadi musim di sini bisa dikatakan sebagai musim sedang gitu. Di sini ada 4 musim ya, ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan juga musim salju. Pertumbuhan vegetasi dipengaruhi oleh peredaran matahari. Fauna yang sering kita jumpai di sini ada rakun, panda, tupai, rusa, dan sejenisnya. Bioma selanjutnya adalah bioma sabana. Nah, ini sudah sangat familiar ya gambarnya. Kalau bioma sabana itu hampir sama dengan padang rumput, tapi perbedaannya adalah bisa ditemukan pohon di sini. Jadi ada beberapa pohon jenis akasia yang bisa kita jumpai pada bioma sabana ini. Selain pohon akasia, paling mendominasi juga ada rumputan dan juga semak-semak. Fauna yang sering kita jumpai di sini ada zebra, kemudian jerapah, kanguru, dan lain sebagainya. Nah, persebaran bioma sabana ini sering kita jumpai pada Afrika, kemudian South Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari bioma sabana itu sendiri terdapat di daerah Khatulistiwa, memiliki suhu panas yang mana bisa kita rasakan selama sepanjang tahun. Curah hujan sedang dan tidak teratur, porositas dan drainase cukup baik di sana. Fauna yang sering kita jumpai zebra, macan tutul, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Wilayahnya ada di Afrika, Amerika Selatan, Australia, Indonesia ya, termasuk di daerah NTT kalau di Indonesia. Nah, itu dia penjelasan saya tentang materi bioma dan juga biosfer serta jenis-jenis dan karakteristiknya. Jadi kesimpulannya, jenis-jenis dan karakteristik bioma di sini itu sangat banyak. Ada 7 ya, ada bioma gurun, ada bioma sabana, ada bioma hutan hujan tropis, ada bioma padang rumput atau stepa, ada bioma hutan gugur, ada bioma tundra, ada bioma taiga, dan lain sebagainya. Semua bioma memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing, menyesuaikan kondisi iklim dan juga posisi geografisnya. Jadi, oleh karenanya, setiap bioma itu pasti memiliki ciri khas vegetasi ya. Dari keadaan iklim dan geografisnya itu akan mempengaruhi flora ataupun fauna yang hidup di dalamnya. Begitu. Itu tentang materi pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.